Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Yang belum UTS silakan ikut UTS susulan. Saya cek kemarin silakan dibaca lagi soalnya ya, karena kemarin ada yang ngupload video Bagas ini. Silakan gimana nih? Yang diupload hanya videonya, nggak ada PDF-nya. Kemarin saya sudah jelaskan ya di soal harusnya diupload adalah PDF sama laporannya sama link YouTube-nya, bukan videonya diupload di sini. Oke, hari ini saya akan bahas lanjutan dari kriptografi klasik yang nggak terlalu susah, namanya Vigener Chipper. Masih ada hubungannya sama Caesar Chipper ya. Definisi Vigener Chipper adalah salah satu metode enkripsi polialfabetik atau menggunakan lebih dari satu alfabet substitusi, yaitu pengembangan dari Caesar Chipper. Kalau Caesar Chipper itu menggeser satu huruf aja. Kuncinya hanya satu. Kalau ini dalam satu kunci, satu karakter, satu kunci ya, polialfabetik. Yang dikembangkan oleh Blaise de Vigenère pada abad ke-16. Metode ini merupakan penyempurnaan dari Caesar Chipper menambahkan kunci berupa sebuah kata atau frasa. Vigenère Chipper menggunakan serangkaian chipper yang berbeda untuk setiap huruf berdasarkan kunci yang berulang. Beberapa judul skripsi penelitian yang bisa diambil. Nanti UTS, UAS-nya saya harap ada implementasi di studi kasus dengan publikasi ya. Kemungkinan kelompok ya 3 orang. Standarnya sih 3 orang ya. Jadi disiapkan dulu kelompoknya, terus jurnal penelitiannya, sama metode metode enkripsi yang dipakai, sama tempat studi kasusnya ya. Nanti saya harap studi kasusnya adalah ada tempatnya, real, sebuah UMKM ya, UMKM apapun gitu ya. Entah itu toko kelontong atau laundry atau jualan online dan lain sebagainya. Konsep dasar Vigenère Chipper, misalkan kita ingin mengenkripsi sebuah teks, hampir mirip seperti Caesar Chipper ya. Kalau Caesar Chipper kan kuncinya cuma satu ya, 1, 2, 3 atau 4 ya. Kalau Vigenère Chipper kuncinya adalah sebuah kata. Contohnya plain text-nya adalah take down, kuncinya lemon. Dan panjang kunci harus sama dengan panjang plain text. Jika nggak sama, ya kita ulang-ulang aja kuncinya sehingga sama. Jadi kunci lemon ini kita ulang-ulang menjadi lemon sepanjang plain text. Kalau kita tuliskan rumusnya untuk enkripsinya adalah CI, ciphertext ke I, sama dengan plain text ke I ditambah kunci ke I di mood 26. Selama kita masih menggunakan mood 26, kita masih masuk dalam kategori kriptografi klasik ya. Karena kalau kriptografi modern itu modnya nanti mod 256, 8 bit sesuai ASCII tabel. Nah, implementasinya jadi tadi contohnya di sini adalah huruf plain text-nya adalah take down. Huruf K-nya adalah lemon. Posisi atau nilainya A itu nilainya 0 ya. Terus L itu nilainya 11. Tinggal kita jumlahkan aja sesuai rumus ini kan.
rumus yang tadi. Ini untuk rumus yang deskripsinya. Kemudian mood 26. Ini adalah hasil Cipertex. Deskripsinya sebaliknya. CI dikurangi KI ditambah mood 26. Baru kemudian mood 26. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini saya tambahkan materi bagaimana implementasinya untuk jika basisnya adalah bukan basis 26 atau basis abjad ya, tapi basis 8 bit. Di sini ada jurnal. Kalian bisa baca. Kriptografi teks berbasis algoritma substitusi Vigener berbasis chipper 8 bit. Nah, maksudnya gimana? Kalian bisa baca detail jurnalnya. Kalau di sini saya lampirkan abstraknya aja ya. Vigener chipper merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik dalam dunia kriptografi. Penelitian ini berfokus pada penggunaan Vigener chipper dan implementasinya dalam mengamankan sebuah teks berbentuk ASCII. Penelitian ini menggunakan metode 4 pengujian. Nah, ini nanti kita akan pelajari. Jadi, kriptografi yang kita implementasikan itu nanti diuji ya. Menggunakan beberapa metode. Ada avalanche effects, character error rate, CER, bit error rate, BER, dan entropi. 3 pengujian ini untuk mengetahui apakah kriptografi kita bagus atau enggak. Nanti saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti setiap kemarin kan UTS-nya sudah mengimplementasikan hasil kriptografinya ya. Tapi belum diuji itu bagus atau enggak. Nanti di UAS ditambahkan ini, pengujian ini. Prosesnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, hasil pengujian mendapatkan bahwa nilai yang dihasilkan rata-rata pada angka 50% ke atas. Jadi nanti di kesimpulannya, saya harap setiap penelitian UAS yang dipublikasikan itu ada angka hasil penelitian. Di sini kalau di sini 50% ya. Nah, artinya diperoleh nilai yang sangat baik. Selain itu, CR dan BR yang dihasilkan bernilai 0. Artinya tidak terjadi kesalahan selama proses enkripsi. Nilai entropi juga yang dihasilkan meningkat seiring dengan panjang plaintext yang digunakan juga dipengaruhi penggunaan ASCII 256 berupa huruf, angka, dan simbol. Nah, kalau di UTS kemarin kita implementasikan berbasis MUT 26, ketika UAS nanti harus berbasis ASCII ya. Jadi contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Di sini di jurnal ini dikasih contoh. Sebenarnya karena seumpama kita pengen mengenkripsi sebuah kata ya. Contohnya di sini dinus, terus plain text-nya dinus, kuncinya adalah oke. Jadi yang pertama D dengan O. Kemudian dijumlahkan. Nilai D-nya A, B, C, D. Kalau di abjad kan 4 ya. Tapi karena kita menggunakan ASCII, nilainya 68. O, 79. Moodnya bukan 26, tapi 256. Sesuai angka tabel. Hasilnya adalah 147. Nah, 147 ini di ASCII tabel adalah kutip 2. Nanti ciphertextnya itu bukan berupa angka lagi, tapi dalam bentuk karakter seperti ini. Sehingga akan lebih sulit di dekripsi. Ya. Tujuannya seperti itu. Oke, sampai sini ada ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Silakan dipelajari. Kalau nggak dipraktekkan terlebih dahulu. Kalau bisa dibaca-baca apa itu pengujian ini. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk yang belum UTS, silakan mengikuti UTS susulan di tanggal 14 sampai 16 ya. Di agenda pertemuan 8, saya sudah buat agenda UTS susulan.
Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.